Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makro dan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun. Wala juzu istimalu awani zabi wal fidati. Wa juzu istimalu ghairima minal awani. Tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat selain dari emas dan perak. Fasun. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin ila ba'da zawali shaimi. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a syaddu istibaban. 'Inda tawar min azmin wa irhi. Wa 'inda al-kamil naumi wa 'inda al-kamil salati. Bersiwak disunahkan setiap saat, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang berpuasa. Bersiwak dihukumi sunnah muakkad pada 3 kondisi. Yang pertama, ketika bau mulut mulai berubah sebab dia memang terlalu lama dan lain-lain. Yang kedua, ketika bangun dari tidur. Dan yang ketiga, ketika akan melakukan sholat. Penjelasan. Fasun. Wala juzu istimalu awli dzabi wal fiddati. Tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik karena emasnya sedikit maupun banyak, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terkait hukum penggunanya terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dalam kitab Mata Takrib, hukumnya haram. Alasan hukum haram yang hadis Nabi berbunyi, wala tashrabu fi aniyati dzabi wal fiddati wala taqulu fi. Pendapat yang kedua, dalam kitab Al-Bayan fi Madzhab Syafi'i, hukumnya makruh tanzih menurut qaul qadimnya. Pendapat yang ketiga, hukumnya makruh tahrim menurut qaul jadidnya. Perbedaan makruh tanzih dan makruh tahrim terletak pada konsekuensinya. Makruh tanzih jika dilakukan tidak berkonsekuensi dosa, sedangkan makruh tahrim jika dilakukan berkonsekuensi dosa. Lantas, apa perbedaan antara makruh tahrim dan haram? Mengingat keduanya sama-sama berkonsekuensi dosa. Perbedaannya terletak dari sisi dalilnya, yang mana haram dalilnya bersifat qat'i, artinya hanya bisa dipahami ke haram. Sedangkan makruh tahrim dalilnya bersifat muhtamal, artinya bisa dipahami ke haram dan selain ke haram. Salah satu alasan keharaman penggunaan emas dan perak ialah menyakiti hati fakir miskin. Namun, keharaman tersebut tidak berlaku dalam keadaan darurat, seperti yang dicontohkan dalam kitab Bajuri. Ketika ada seseorang yang mengalami sakit mata, kemudian dokter yang sudah terkait beriwayatnya memberitahu bahwa matanya bisa sembuh hanya dengan menggunakan aplikator obat yang terbuat dari emas, maka hukum penggunaan diperbolehkan. Wa yajuzu istimalu ghairima minal awani. Dan diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari barang berharga selain emas dan perak, misal batu mulia seperti blue topaz, batu permata, dan batu ametis, dengan syarat tidak menyakiti hati fakir miskin. Karena fakir miskin zaman dahulu beranggapan bahwasanya hanyalah emas dan perak yang berharga, sehingga ketika mereka melihat seseorang menggunakan barang berharga selain emas dan perak, mereka tidak sakit hati, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan fakir miskin zaman sekarang sudah mengetahui hal tersebut, mereka akan sakit hati, maka hukumnya haram. Fasun. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin ila ba'da zawali shaimi. Kesunahan bersiwak dianjurkan setiap saat, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang berpuasa. Hukum bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang berpuasa ialah makruh. Karena ketika bersiwak pada ba'da zawal diyakini menghilangkan bau mulut yang diapresiasi oleh Nabi dalam hadisnya, la khulfu min shaimi atyabu min al-miski indallahi yaumil qiyamati. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi dari bau misik di hadapan Allah pada kiamat. Mengapa dimakruhkan pada ba'da zawal, tidak pada qabla zawal? Karena ketika bersiwak pada qabla zawal, bau mulut yang dihilangkan bukanlah bau mulut yang diapresiasi oleh Nabi, melainkan bau mulut sisa makanan sahur. Jadi, apa acuan kemakruhan tersebut? Imam Ramli dalam kitab Fatwanya berpendapat bahwasanya acuan kemakruhan tersebut bukanlah pada ba'da zawal maupun qabla zawal, melainkan jenis bau mulut apa yang dihilangkan. Dia mengatakan seseorang yang tidak makan sahur ketika ia bersiwak, ia tetap dikenai kemakruhan walaupun dilakukan pada qabla zawal. Karena bau mulut yang dihilangkan otomatis adalah bau mulut yang diapresiasi oleh Nabi. Dan seseorang yang makan pada siang hari karena lupa, ketika ia bersiwak, ia tidak dikenai kemakruhan. Karena bau mulut yang dihilangkan adalah bau makanan yang ia makan tadi. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab berpendapat bahwasanya tidak ada kemakruhan secara mutlak. Menurut beliau, hulu selamanya tidak bisa dihilangkan karena hulu berasal dari dalam perut yang kosong. Sedangkan bersiwak hanya menghilangkan air dalam mulut saja, dan hulu bisa muncul kembali selama perut masih kosong. Wa fi salasati mawadhi'a syaddu istibaban 'inda tawar min azmin wa rihi 'inda al-qiyam naumi wa 'inda al-qiyam salati. Bersiwak dihukumi sunnah muakkad pada kondisi. Yang pertama, ketika bau mulut mulai berubah sebab diam yang terlalu lama, dan yang lain, seperti memakan makanan yang berbau menyengat, yakni jengkol, petai, dan sejenisnya. Yang kedua, ketika bangun dari tidur. Dan yang ketiga, ketika akan melakukan sholat. Sahur dan sholat.
analis anggur tasarruf. Fasl. Wala juzu al-wasna fil nafiyatul mutun yajibu mudhari marfu dari lafal jaza itu mengikuti wazan fa'il film fi'il sulasi mujarab bab 1. Ismal awal dhabi ismal merupakan ismal setelah ismalan mengikuti wazan istafal ismalan fi'il sulasi mazid bisa harufin. Ismal marfu akan menjadi fa'il juzu ismal mudhaf awal mudhaf adabi mudhaf ilaih. Wal dhati al ma'tuf lafal adabi. Wa juzu sebelumnya ismalu wa ismalu sebelumnya. Ismal mudhaf wa mudhaf ilaih mudhaf al dhamir bertasir mazid mudhaf ilaih. Al mimma al alifu ala mutasnya. Awani menurut saya gimana tabiin dalam artinya bagi bil amkinah bimin qata til badlasmina alwani mazrun yamin kasum qatara wasiwaku al tidak aswakum tada marfu musabun merupakan isim maf'ul dalam ishab ayat sahib isbab musahib musabun mutawazzi isafal musafalun fil sulasi mazid bisa harfin marfu karena menjadi huruf tada fi kulli majrur kulli mudhaf alam dzakira ila badal zawali ila adal ismullah pada darab zaman mansub pada mudhaf azawali bermajar karena menjadi mudhaf ilaih disaimi jar majrur asami merupakan fil isim fa'il dapat sama yasmu sama wa saibun mengikuti wazan fa'ala yafulu fa'lan wa fa'ala fa fa'ilun fil sulasi mujarrad bab 1 bahwa alamur kita buat dalam pasti marfu'a menjadi mubtada fi satu jar majrur satu mudhaf wa adal ismul musarrif karena nilai 1 Jalan coba asyhadu wa mubtada marfu. Isi baban merupakan isi masdar dapat sampai isi baban menjadi mansub menjadi tamyiz. Mohon maaf karena waktu terbatas analis tidak bisa tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.